Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti pelajaran ngaji tematik, tepatnya mengenal lafadz, salah satu lafadz di Al-Quran yang lafadznya berbunyi illah. Di malam ini akan kita ikuti sama-sama pelajaran tematik Ulumul Quran membahas tentang lafadz illah. Yakni lafadz illah di Al-Quran biasanya diartikan kecuali atau diartikan selain. Akan kita ungkap kenapa atau apa hikmahnya diartikan kecuali dan apa hikmahnya bisa berubah diartikan selain. Untuk mengawalinya, saya berikan dulu catatan paling mendasar tentang profilnya lafadz illah. Saya buka pada tampilan berikutnya. Dalam diagram ini, lafadz illah di Al-Quran itu bisa ketemu kata benda, bisa ketemu kata kerja. Di Al-Quran ini ya. Lafadz illah di Al-Quran bisa bertemu dengan kata benda, maksudnya sebelah kirinya illah, lafadz berikutnya kata benda. Atau sebelah kirinya illah, kata berikutnya adalah kata kerja. Nah, kalau lafadz illah ketemu kata benda, maka kata benda yang ditemui oleh lafadz illah ada dua harokat terakhirnya. Yakni bisa akhirannya harokatnya doma, atau bisa juga kata benda tersebut yang ditemui oleh lafadz illah akhirannya fathah. Jadi kalau illah ketemu kata benda, maka kata bendanya bisa akhiran doma, bisa akhiran fathah. Sedangkan lafadz illah kalau ketemu kata kerja, itu kata kerja tersebut tulisannya akhirannya sukun. Nah, ini mengenai lafadz illah itu ketemu apa saja. Di Al-Quran lafadz illah ketemu dengan kata benda atau kata kerja. Nah, kalau ketemu kata benda bagaimana cirinya? Ya, ini kata benda yang ketika kata benda itu ditemui oleh lafadz illah, maka harokat kata benda itu akhirannya doma atau akhirannya fathah. Jadi tidak mungkin akhiran kasroh dan nggak mungkin akhiran sukun. Sedangkan kalau illah ketemu dengan kata kerja, maka kata kerja itu tulisannya akhirannya sukun. Tidak mungkin akhirannya doma, tidak mungkin akhiran fathah, tidak mungkin akhiran kasroh. Ini mengenai reaksi perubahan harokat atau tanda baca terhadap kata benda, kata kerja yang ditemui oleh lafadz illah. Ini kaidah paling mendasar. Nah, sekarang saya buka kaidah dalam ilmu alatnya. Apa sih ilmu alat? Ilmu sebagai alat. Yakni alat apa? Alat untuk mudah memahami bahasa Al-Quran. Sekarang saya buka dalam istilah ilmu alatnya. Lafadz illah di Al-Quran, kalau ketemu kata benda, apa sih kata benda? Sebutannya ismun atau membacanya isim. Nah, istilah seperti ini, ismun, fi'lun, isim, fi'il, istilah ini dipelajari dalam LPQ Nas, itu pelajarannya tingkatan paket 2. Ya, paket 2 atau tingkatan paket 1 tapi di akhir juz. Ya, karena dalam pembelajaran yang kelas akselerasi, itu ketika belajar juz 1 ayatnya 100 ke atas, maka mulai dikenalkan tentang jenis-jenis kata ismun atau fi'lun. Apa kata benda sebutannya ismun, bacanya isim. Apa kata kerja sebutannya fi'lun, tapi bacanya fi'il. Isim, fi'il. Illa bisa ketemu isim, illa bisa ketemu fi'il. Nah, kalau illa ketemu isim, isimnya bagaimana harokatnya? Harokatnya akhiran doma. Doma kan istilah tajwid. Kalau istilah ilmu alatnya namanya marfu'un. Ya. Apa marfu'un? Akhiran doma. Doma itu istilah tajwid. Kalau marfu'un istilah nahwunya. Istilah ilmu alatnya. Hanya beda istilah, bermaksud sama. Apa sih marfu'un? Akhiran doma. Apa sih mansubun? Akhiran fathah.
Apa sih majzumun? Akhiran sukun. Maksudnya huruf terakhirnya kata tersebut berakhiran sukun. Disebut majzumun. Huruf terakhirnya kata tersebut berakhiran fathah. Disebut mansubun. Kalau huruf terakhirnya kata tersebut berakhiran doma, disebut marfuun. Oh, berarti lafadz illa di Al-Quran kadang-kadang ketemu isim yang marfuun, kadang-kadang ketemu isim yang mansubun, dan kadang-kadang ketemu fiil yang majzumun. Fiilnya akhiran sukun, isimnya akhiran fathah, dan isimnya akhiran doma. Contoh dalam ayatnya. Saya buka contoh yang pertama. Contoh lafadz ilah ketemu lafadz Allahu. Ya, ini contoh lafadz ilah yang ketemu isim, isimnya akhirannya marfuun, akhiran doma. Contoh lafadz ilah ketemu isim kata bermaksud nama yang isimnya akhiran doma alias marfuun. Misalnya lafadz ilah ketemu lafadz Allahu yang akhirannya hu, illallahu. Illallahu bisa diartikan kecuali Allah, bisa diartikan selain Allah. Ini contoh, saya ambil contoh ilah ketemu isim, misalnya saya pilih sendiri, isimnya berbunyi lafadznya Allahu. Maka dirangkaikan illallahu bisa artinya kecuali Allah, bisa artinya selain Allah. Ini contoh cuma 2 kata. Nah, sekarang kita buka contoh dalam rangkaian ayatnya. Saya buka tampilan berikutnya. Misalnya saya ambil dari surat Muhammad ayat 19. Saya baca dulu ya seluruhnya. Fa'lam, kalau dibaca perkata alifnya kasro. Fa'ilam. Sebentar, sambil pulpen dulu untuk berikan catatan langsung di layarnya. Bentar. Saya pakai warna merah pulpennya. Fa'lam tulisannya. Kalau dibaca wasol, fa'lam. Kalau perkata alifnya kasro. Fa'ilam. Maka, fa itu maka, i'lam ketahuilah. Fa'ilam maka ketahuilah. Annahu sesungguhnya dia. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu kecuali Allah atau selain Allah. Wastagfir, kalau perkata alifnya kasroh. Wa istagfir, dan minta ampunlah kamu wahai Muhammad, lidan bika untuk dosamu. Walil mu'minina, dan untuk orang-orang mukmin yang laki-laki. Wal mu'minati, dan untuk orang-orang mukmin yang perempuan. Berarti kalau dibaca perkata di awal ayat, fa'ilam alifnya kasroh. Jadi kaidah membaca alif di awal kata itu ada kaidahnya. Kata yang apa? Kata yang berjenis kata kerja. Misalnya, sebentar ya, saya buka dulu layar yang kosong untuk beri contoh kaidah membaca alif yang gundul, alif yang nggak ada harokatnya, yang ada di awal kata. Khususnya kata kerja ya, hanya kata kerja kaidah berlakunya. Misalnya ada doa di akhir surat Al-Baqarah, wa'fu anna, dan maafkanlah atas kami. Wa'fu anna, dan maafkanlah atas kami. Waghfir lana, dan ampunilah bagi kami. Buat saya tulis dulu ya. Waghfir lana, dan ampunilah bagi kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Kalau kita perhatikan ternyata ketiga baris kata ini atau kalimat ini semuanya berawalan wa. Wa artinya dan. Nah, kalau dibaca perkata, wa artinya dan. Nah, sekarang wa-nya saya hapus. Satu kata saya hapus. Nah, saya hapus semuanya wa. Ya. Nah, karena wa-nya dihapus, maka kata berikutnya di awal kalimat berarti. Nah, bagaimana membacanya? Kan susah. Kenapa susah? Karena huruf pertama nggak ada harokatnya. Alifnya kosongan, nggak ada harokatnya. Nah, kaidah membunyikan alif di awal kata seperti ini, itu ada kaidahnya. Ya, ini apa? Dilihat huruf ketiga bunyinya apa. Kita hitung dari kanan ke kiri. Alif, ain, fa. Nah, ya. Alif, ain, fa. Alifnya nomor 1, ain nomor 2, fa nomor 3. Karena huruf ketiga doma, maka alifnya ikut doma. Ya. Kalau huruf ketiga doma, maka alifnya
ikut doma. Maka saya harakati kalau dibaca perkata ufu. Kenapa alifnya doma? Karena huruf ketiga doma. Ya. Berikutnya saya hitung dari kanan ke kiri. Alif, goin, fa. Alif, goin, fa. Karena fa-nya huruf ketiganya kasro, maka alifnya ikutan kasro. Maka bacanya ikfir. Kenapa alifnya kasro? Karena huruf ketiganya kasro. Nah, ini kaidahnya. Dilihat huruf ketiganya apa bunyinya. Nah, sekarang contoh paling bawah. Saya hitung dari kanan ke kiri. Alif, ro, ha. Alif, ro, ha. Karena huruf ketiga fathah, alifnya tidak ikutan fathah, tapi tetap kasro. Maka bacanya irham. Kenapa lihat alifnya kasro? Karena huruf ketiga fathah. Oh, berarti kesimpulannya, kalau ada kata di Al-Quran berawalan alif, cuma dua pilihannya. Kalau nggak U atau I, nggak mungkin A. Catat ini. Nggak mungkin A. Dan memang nggak boleh A. Nah, kenapa alifnya tidak boleh berbunyi A? Jawabannya adalah alif di Al-Quran, ini tentunya tentang kata kerja ya. Kalau berbunyi A awalannya, harus ada hamzanya di atasnya. Nah, karena nggak ada hamzanya itulah, makanya berbunyi irham, tidak arham. Catat ya, tidak ada arham, ada irham. Oh, berarti kalau huruf ketiga doma, alifnya ikut doma. Kalau huruf ketiga kasro, alifnya ikut kasro. Tapi kalau huruf ketiganya fathah, alifnya tetap kasro. Nah, contohnya yang paling kita hafal adalah di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah yang ada ayat 6 ya, ketika ayat 5 berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, setelah kita baca nasta'inu, kata berikutnya kalau saya tulis berawalan alif, ha, dal terus na. Ini kan. Ini ya contohnya saya kotai. Ini Al-Fatihah ayat 6 ya. Awalnya alif. Nah, selama ini kita baca alif di awal ayat 6 kan berbunyi ihdi kan? Nah, Dema taunya ihdi. Kenapa alifnya kasro? Karena huruf ketiganya kasro ihdi ya. Jadi mulai sekarang kita itu bisa membaca ihdina berbunyi i, alifnya kasro, itu bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena dari sononya. Tapi karena berdasarkan ilmu kita tahu bahwa ilmu membunyikan alif di awal kata tergantung huruf ketiga bunyinya apa. Ya, karena dalnya kasro, alifnya kasro, makanya bacanya ihdina, tidak ahdina, tidak uhdina. Kita bayangkan kalau dalnya doma, uhduna, uhduna, ya. Kalau dalnya kasro, ihdina. Nah, kalau dalnya fathah, ihdana. Ini contohnya, ya. Jadi mulai sekarang yang merasa pertama kali ikutan dalam forum ini mengenai membaca alif di awal kata, jadi ilmu baru bagi kita bahwa kita bisa baca Al-Fatihah berbunyi ihdina bukan karena ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya. Apa ilmunya? yakni huruf ketika kasro, maka alifnya kasro. Itu udah kaidah. Ya, balik lagi ke ayatnya. Di sini dibaca i'lam. Kenapa alifnya kasro? Huruf ketika fathah. I'lam. Karena lamnya fathah. Fa kata sendiri ya, ini dua kata ini. Fa maka. I'lam itu kata kerja. Ketahuilah oleh kalian. Maaf ya, olehmu. Ketahuilah olehmu Muhammad. Ketahuilah olehmu. Ke kiri lagi. Wa istakfir. Kenapa alifnya kasro? Huruf ketiganya fathah. Istakfir. Minta ampunlah kamu wahai Muhammad lidzambika untuk dosamu. Nah, ini contoh kaidah membaca alif di awal kata tergantung apa? Huruf ketiganya bunyinya apa. Nah, sekarang kita bahas tentang lafadz ilah. Di tampilan ini di baris paling atas ada lafadz illallahu. Selain Allah atau kecuali Allah. Kalau perkata arti perkata kecuali Allah. Nah, di sini Allahu. Lafadznya aslinya berbunyi Allahu ilahun. Allah adalah Tuhan. Allah itu kata yang diterangkan, kalau ilahun kata yang menerangkan. Nah, menerangkan dan diterangkan ini pelajarannya ilmu tingkatan paket 8 tentang mubtada khobar paket 8. Allahu adalah yang mendahului, kalau ilahun adalah yang mengabari. Apa mubtada? Yang didahulukan. Apa khobar itu? Yang mengabari. Kata-kata kabar kan berita, yang memberitakan. Apa sih Allah itu? Siapa sih Allah itu? Ilahun. Oh Tuhan.
maka berbunyi Allahu ilahun. Allah itu Tuhan. Allah adalah Tuhan. Sekarang dibalik. Ilahun Allah. Tuhan itu adalah Allah. Nah, Allah ya kalau sebelah kanan Allah ilahun. Allah adalah Tuhan. Kenapa berbunyi hu? Ya. Allahu ilahun. Allah adalah Tuhan. Ini contohnya. Nah, sekarang dibalik. Ilahun Allahu. Allah Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Nah, lafaz Allahu ini mengabarkan tentang siapa sih sosok Tuhan yang kita sembah itu? Allahu. Nah, jadi kalau yang sebelah kanan Allahu sebagai kata yang didahulukan tetap doma. Begitu pula kalau Allah digeser ke sebelah kiri atau tukar tempat tetap doma. Ya. Allahu ilahun atau ilahun Allahu sama-sama tetap doma. Ilahun Allahu, Tuhan adalah Allah. Nah, kata-kata ilahun saya kasih kata penyangkal. La ilaha. Tidak ada Tuhan. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Illallahu. Selain Allah atau kecuali Allah. Lafaz Allah tetap doma. Kenapa doma? Sebagai berita. Memberitakan bahwa tidak ada Tuhan. Melainkan Allah. Jadi lafaz Allah tetap doma. Meskipun ada ilah tetap doma. Kalau yang tengah ini nggak ada ilah tetap doma. Awal akar kata sebelah kanan nggak ada ilah tetap doma. Ya. Allahu ilahun, Allah akhiran doma. Ilahun Allahu, Allahu tetap akhiran doma. La ilaha illallahu, ada ilah sekalipun nggak masalah, tetap doma. Nah, ini berarti lafaz ilah di Al-Quran ada kalian ketemu kata berikutnya yang memang tetap doma. Dari awalnya tetap doma, nggak pernah berubah. Jadi kenapa lafaz Allah akhirannya hu? Jawabannya adalah karena sebagai berita. Memberitakan apa? Memberitakan lafaz la ilaha. Memberitakan lafaz la ilaha. Tidak ada Tuhan. Kan butuh berita tentang ini. Apanya? Jadi selain Allah nggak ada Tuhan. Selain Allah nggak ada Tuhan. Selain Allah. Nah ini. Jadi lafaz Allah akhirannya hu karena sebagai khobar atau berita. Memberitakan tentang statusnya atau kalimat yang berbunyi tidak ada Tuhan. Supaya jelas kalau hanya berbunyi la ilaha, titik, nggak ada kata yang lain, kan nggak jelas. Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Maksudnya apa? Nah, nggak dimengerti maksudnya kalau nggak ada kata berikutnya. Illallahu. Ini contoh lafaz Allah yang kiranya hu dan didahului dengan kata-kata illah. Illah di dalam kalimat ini bisa artinya arti perkata kecuali, boleh dirubah artinya selain. Nah, sekarang yang menarik dari ayatnya ini, ya, ini kalau kita itu mencari akar ya, akarnya ilmu adalah akar dari segala ilmu adalah mengenal Allah. Akar segala ilmu ini. Karena apa berbunyi wa Muhammad fa'ilam. Maka ketahuilah, berarti perintah dari Allah kepada Rasul untuk Rasul supaya berpengetahuan. Wahai Muhammad ketahuilah supaya engkau berpengetahuan. Nah, pengetahuan paling mendasar apa? Sesungguhnya dia la ilaha illallahu. yakni sesungguhnya dia gak ada Tuhan selain Allah. Berarti pernyataan kalimat tauhid bahwa gak ada Tuhan selain Allah adalah itu pengetahuan paling mendasar yang Allah perintahkan kepada Rasul Muhammad. Wahai Muhammad fa'ilam, maka ketahuilah olehmu wahai Muhammad sesungguhnya enggak ada Tuhan selain Allah. Ini namanya akarnya ilmu. Akarnya ilmu adalah mengenal Tuhan Allah. Nah, sekarang cabangnya ilmu. Nah, cabangnya ilmu tentang ilmu puasa, ilmu tentang sholat, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu muamalah sebagainya itu ya itu apa paling besar adalah di sini. Wa istaghfir wa Muhammad, wa istaghfir dan minta ampunlah olehmu lidzambika untuk dosamu. Wal mu'mina dan untuk dosanya orang-orang mukmin laki-laki. Wa mu'minati dan untuk dosanya orang mukmin perempuan. Oh, berarti Rasul Muhammad itu disuruh Allah beribadah apapun semata-mata supaya permintaan ampunan dari Rasul kepada Allah itu diterima. Kenapa? Namanya permintaan ampun berarti permohonan. Nah, permohonan ibarat proposal ya. Rasul disuruh Allah ngirim proposal berupa apa? Permintaan, permohonan, ampunan. Nah,
supaya berpeluang minta ampunnya diterima Allah, harus banyak lampirannya. Ibarat proposal permohonan permintaan sesuatu, kalau tipis, nggak tebal, nggak transparan, nggak banyak lampirannya, maka menyulitkan untuk diterima permohonan itu. Oh, berarti Rasul Muhammad itu beribadah apapun semata-mata demi diterimanya permintaan istighfar. Berarti amalan adalah cabangnya ilmu. Sedangkan kenal Allah adalah akarnya ilmu. Akarnya ilmu adalah mengetahui Allah Tuhan cuma satu, yakni Allah saja. Sedangkan cabangnya ilmu adalah di sini adalah yakni segala amalan yang orientasi kepada permintaan ampunan. Makanya sering kita mengatakan bahwa mari kita mencari ridho Allah. Maksudnya apa? Mari kita berbuat amal sholihat semata-mata supaya Allah itu ridho mengampuni kita. Gitu intinya ke sana. Nah, berarti istighfarnya Rasul yang puluhan kali, yang ratusan kali, itu untuk siapa? Untuk tiga pihak. Untuk Rasul sendiri, lidan bika, dan Rasul membantu istighfar untuk umat beliau, yang laki-laki mukminina dan perempuan dan yang mukminati. Ya, jadi secara kasarnya kita itu dalam tanda kutip, kalaupun kita itu kuota, wirid, dzikir, istighfarnya kurang, itu terbantukan oleh Rasul. Istighfar lidzambika Muhammad dan untuk orang beriman. Untuk orang mukminat misalnya. Ini contohnya. Jadi lafadz illa di ayat ini ketemu lafadz Allah akhirnya hu. Kenapa hu ya? Kok enggak ha atau hi? Karena memang semenjak awalnya berbunyi hu. Allahu ilahun Allahu. Sekarang saya buka contoh berikutnya. Contoh lafadz illa ketemu Allahu lagi. Bentar ya, sambil bolpen dulu. Saya baca dulu arti per kalimatnya. Surat Ali Imran 135. Waman, ini sebenarnya ada panjang ya. Ada panjang ini, tapi sambil pada to the point-nya. Waman kalau berkata, dan siapakah yang yakfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa, ilallahu selain Allah, walam dan belum yusirru mereka meneruskan atau terus menerus ya ala atas mafa'alu apa yang mereka kerjakan, wahum dan mereka ya'lamuna mereka mengetahui. Nah di sini ada kata-kata waman dan siapakah yang yakfiru bisa mengampuni ad-dzunuba dosa-dosa ilallah selain Allah, ada enggak? Ini jadi kesannya tanya waman dan siapa yang, tapi dalam bahasa tafsirnya man dijadikan tidaklah di sini karena ketemu ilah, dan tidaklah ada yang mengampuni dosa selain Allah. Jadi man ini tanya artinya siapa yang, sekaligus jawab tidak ada. Jadi nggak perlu jawaban dari pihak lain karena nggak akan nemu jawabannya, nggak akan nemu nyari siapa selain Allah yang bisa ngampuni gitu maksudnya. Jadi man artinya siapa yang, tapi gara-gara ketemu ilah adalah lafadz ilah, maka man artinya tidaklah. Maksudnya bukan harus, boleh dirubah dari tidaklah, boleh. Waman dan siapa yang yakfiru dzunuba mengampuni dosa-dosa ilallah selain Allah. Nah, sekarang dengan tidaklah, dan tidaklah ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ilallah kecuali Allah, selain Allah. Ini contohnya. Nah, sekarang kalimat aslinya. Man siapa yang yakfiru mengampuni ad-dzunuba dosa-dosa illa kecuali atau melainkan yakfirullahu Allah lah yang berbuat mengampuni. Nah, ini ya. Jadi aslinya ini lengkapnya. Yakfiru muncul dua kali. Pertama nadanya tanya, man yakfiru dzunuba? Wahai manusia, coba cari siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa? Enggak akan nemu. Selain Allah lah yang berbuat, yang bisa berbuat mengampuni. Jadi hakikatnya antara ilah dengan lafadz Allah ada kata yaghfiru. Kenapa? Karena yaghfir itu perbuatan mengampuni. Awalanmu ya, mengampuni. Masih ingat kaidahnya? Tingkatan juz 2 paket 2. Apa kaidahnya paling mendasar? Setiap ada fi'lun, pasti ada fa'ilun. Setiap ada perbuatan, pasti ada yang berbuat. Apa fi'lun? Kata kerja. Apa fa'ilun? Pelakunya. Nah,
Siapa yang berbuat yakfiru? Allahu. Karena sebagai pelaku makanya akhiran doma. Jadi oleh Allah dalam ayat ini aslinya berbunyi illa yakfirullahu. Yakfirunya disembunyikan, nggak ditulis. Langsung saja illallahu. Nah, meskipun yakfirunya nggak tertulis, tetap hu. Dari mana taunya Allahu, kok nggak Allah? Karena sebagai pelaku bagi lafadz yakfiru. Dari mana taunya ada kata yakfiru? Karena sebelah kanannya ada muncul lafadz yakfiru. Nah, ini contoh lafadz ilah ketemu lafadz Allahu, maksudnya berbunyi hu itu apa alasannya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi la ilaha illallahu berbunyi hu karena sebagai khobar ataupun berita tentang lafadz la ilaha. Sedangkan di ayat ini berbunyi Allahu. Kenapa tidak Allah? Kenapa nggak berbunyi ilallah? Kenapa ilallahu? Karena sebagai pelaku dari kata kerja yakfiru yang tersembunyi antara ilah dengan Allah, tersembunyi tengah-tengah. Nah, tersembunyi. Udah, ini contohnya. Nah, sekarang apa hikmahnya disembunyikan? Ingat bahwa kalau ada perbuatan Allah yang secara tekstualnya nggak tertulis, maka bermaksud tidak terlihat oleh manusia. Tidak terlihat oleh manusia. Oh, berarti ketika Allah mengampuni dosa-dosa manusia, itu teknis berbuat mengampuninya nggak ada yang tahu. Ya, teknisnya nggak ada yang tahu. Nah, karena nggak ada yang tahu itulah, mari kita meraba-raba mencari apa? Mencari suatu amalan yang bisa mendatangkan kerelaan Allah untuk mengampuni. Mencari. Contoh ilustrasinya seperti ini. Bentar ya. Sambil pulpen lagi sebentar. Contoh ya, misalnya ini, maaf ya, contoh aja, contoh. Jadi murka Allah ditaruh pada sesuatu dan keridhaan Allah ditaruh pada sesuatu. Contoh, lafadz Allah, ini Allah ya, Allah. Nah, Allah nyiptakan manusia bernama Muhammad. Ya, saya lingkari. Ya. Ada suatu kaum namanya Bani Israil. Ya, Bani Israil. Ya. Allah menyatakan di Al-Quran bahwa atau Rasul bilang bahwa wahai Bani Israil, ittabi'uni, ikutilah aku, imanilah aku, niscaya Allah menghapus dosa kalian. Oh, berarti dosanya orang Bani Israil itu Allah akan menghapus. Nah, Allah taruh pada perbuatan Bani Israil kalau bersedia amalan solihat atau beriman imani Muhammad. Ini contohnya. Berarti keridhaan Allah untuk Bani Israil Allah taruh pada diri Muhammad. Yani apa? Kalau Bani Israil itu tidak ganggu Muhammad, tidak membenci Muhammad, mengimani Muhammad, maka Allah ridho menghapus dosanya Bani Israil. Berarti keridhaan Allah itu untuk Bani Israil Allah taruh pada diri Muhammad. Dan sebaliknya, murka Allah kepada Bani Israil Allah taruh pada diri Muhammad. Yani kalau Bani Israil itu memusuhi Muhammad, benci Muhammad, bahkan ada upaya mengingkari Rasul Muhammad, maka murka Allah berupa neraka akan Allah arahkan kepada Bani Israil. Ini sederhananya. Ya. Berarti harusnya Bani Israil adalah mencari suatu amalan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah mengampuni mereka. Apa? Cuma satu pilihan, nggak ada yang lain. Ini mengimani Rasul Muhammad. Cuma satu di sini. Ini contohnya. Kalau bagi Bani Israil. Nah, sekarang kita orang Islam, kita sudah pasti ngimani Muhammad. Kalau sudah pasti, maka dan kita banyak dosanya misalnya, maka Allah itu naruh ridho untuk mengampuni dosa kita itu pada suatu amalan yang kita nggak tahu amalan apa, entah amalan yang sepele atau amalan yang sepuluh, misalnya itu ya. Masih ingat kisahnya? Rasul pernah cerita ada seorang perempuan yang buruk perbuatannya, ya sudah berbuat hina dan sebagainya, ternyata gara-gara nolong hewan yang sepele itu, nolong hewan, ternyata Allah ampuni dosa, dihapus. Oh, berarti keridhaan Allah kepada si bermain itu Allah taruh pada hewan itu. Nah, sampai kita di sini. Jadi ada kalanya Allah mengampuni kita bukan dari amalan besar-besar, bukan karena kita
bukan karena kita tuh puasa Ramadan, bukan. Atau bukan karena sholat fardu, bukan. Ada kalanya karena masih sepele. Misalnya, ada batu pinggir jalan dipinggirin, ada orang jatuh ditolong. Nah, ada binatang yang mau mati sekarat ditolong. Jadi ketika ada peluang berkebaikan, mari kita kerjakan. Karena siapa tahu hal seperti itu mendatangkan keridhaan Allah, atau siapa tahu ridho Allah itu ditaruh di hewan itu. Ridho Allah ditaruh di batu pinggir jalan itu. Yang kita tahu harusnya dipinggirkan. Ini contohnya. Nah, ini namanya kita mencari ridho Allah. Mencari segala peluang amalan bisa mendatangkan ridho Allah. Itu namanya Allah yakfiru. Maka hikmahnya, kenapa yakfiru nggak ditulis? Berarti Allah itu ngampuni kita, itu Allah rahasiakan. Di amalan mana yang menjadi sebab kita diampuni. Nah, karena kita nggak tahu amalan mana, mari kerjakan seluruh amalan. Kerjakan. Sholat sunnah kerjakan. Puasa sunnah kerjakan. Nolong orang kerjakan. Karena siapa tahu dari di antara yang kita kerjakan itu berpeluang salah satu yang Allah pilih sebagai penyebab. Penyebab Allah mengampuni kita. Ini hikmahnya. Jadi tersembunyinya fi'il bermaksud bahwa tersembunyinya perbuatan Allah yang nggak bisa diraba oleh makhluknya. Makanya langsung berbunyi ilallahu, tidak berbunyi ila yakfirullahu. Yakfiru tidak ditulis oleh Allah, langsung ilallahu. Ya, ini contohnya. Oh, berarti lafadz ila ketemu Allah akhirnya hu. Kenapa hu ya? Karena sebagai pelaku. Pelaku mana? Pelaku kata kerja. Di mana kata kerjanya? Di sini tengah-tengah tersembunyi. Mana lafadznya kata kerja? Yakfiru. Yakfiru. Kenapa disembunyikan? Karena bermaksud bahwa perbuatan Allah nggak bisa diraba, nggak bisa ditebak, nggak bisa dikira-kira atau dianalisa, nggak ada yang tahu. Nah, ini contohnya. Berarti ketika Allah berbuat mengampuni, itu pada suatu amalan yang kita nggak tahu amalnya mana. Intinya adalah setiap kita ada peluang berbuat kebaikan, segera kerjakan. Sekerjakan. Karena siapa tahu di perbuatan yang amalan sepele itulah mendatangkan ampunan. Dibanding amalan yang besar yang barangkali kita ngeker yang besar saja, padahal yang ringan-ringan itu justru yang berpeluang misalnya. Jadi segala amalan kerjakan, entah yang besar-besar atau amalan yang kecil-kecil. Dan berikutnya, sekarang contoh lafadz illa ketemu Allah. Tadi Allahu ya, sekarang Allah. Sebentar, saya ganti pulpen dulu yang warna biru. Illa, lafadz illa ketemu isim, ketemu kata benda, akhirnya fathah alias mansub, namanya fathah. Contohnya illa ketemu Allah. Kenapa Allah ya? Tadi ilallahu, sekarang ilallah. Contohnya pada tampilan berikutnya. Sebentar ya. Saya buka dulu tampilan berikutnya. Sebentar. Contohnya saya ambil dari surat Al-Baqarah 83. 83 ya, dari Wahid Akhotna sebelah kiri. Bentar ya, saya besarkan dulu. Saya baca di perkalimatnya dulu. Wa'id dan ketika, lengkapnya, dan ingatlah ketika. Akhotna kami mengambil. Mitsaqo perjanjian. Bani Israel, perjanjian Bani Israel. Apa sih perjanjian di Taurat Injilnya? La ta'buduna. Arti aslinya lainnya artinya tidak, tapi dalam bahasa tafsir dirikan jangan. La ta'buduna, janganlah kalian menyembah ilallah selain Allah. Lengkapnya selain menyembah pada Allah. Tulisan ilallah, kenapa ha ya? Kok enggak ilallahu? Di sini akar kalimatnya aslinya. Aslinya berbunyi ini, ta'buduna 2 kali. La ta'buduna illa ta'buduna Allah. La ta'buduna, janganlah kalian menyembah illa kecuali atau melainkan ta'buduna Allah, kalian menyembah Allah. Nah, ya. La ta'buduna, janganlah kalian menyembah illa melainkan atau kecuali ta'buduna Allah, kalian menyembah Allah. Nah, makanya berbunyi Allah. Kenapa? Karena sebagai objek dari kata kerja ta'buduna. Apa ta'buduna artinya? Kalian menyembah. Siapa kalian di sini? Bani Israil yang dipanggil oleh ayatnya itu. Ya, yang diperingatkan oleh ayat tersebut. Wa'id dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil mitsaqo perjanjian Bani Israil. Apa isi perjanjiannya?
La ta'buduna, janganlah kalian menyembah ilallah, kecuali dalam kurung melainkan menyembah kepada Allah. Jadi harokat fathah yang pada lafaz Allah, Allah itu dikarenakan kedudukan kalimatnya Allah sebagai objek. Karena dalam bahasa Al-Quran, kalau ada isim akhiran doma sebagai subjek, kalau isim akhiran fathah sebagai objek. Apa isim? Kata benda. Kalau ada kata benda akhiran doma sebagai objek, kata benda akhiran fathah sebagai subjek. Nah, kalau kata benda akhiran kasroh sebagai kata yang disandari oleh kata yang lain. Nah, ini contohnya. Illa ketemu lafaz Allah. Nah, kenapa? Karena sebagai objek dari kata kerja ta'buduna. Siapa pelaku yang ta'buduna? Bani Israel. Ini contoh singkat kalimatnya langsung illallah. La ta'buduna illallah. Ya. Enggak lengkapnya berbunyi la ta'buduna illa ta'buduna Allah. Ini lengkapnya ta'buduna muncul 2 kali. Lengkapnya ta'buduna muncul 2 kali. Nah, sekarang ini apa hikmahnya ta'budu disembunyikan? Ini apa hikmahnya disembunyikan? Baik lagi pada tadi. Berarti wahai Bani Israel, jika kalian menyembah Allah, ya menyembah Allah itu menyembahnya entah di depan orang, di hadapan banyak orang, atau ketika kalian sendirian, tetaplah menyembah Allah. Nah, ini maksudnya. Jadi wahai Bani Israel, kalian itu ketika berbuat menyembah Allah, jangan hanya ketika dilihat orang saja. Nah, tapi kalaupun nggak ada orang sekalipun, tetaplah ta'buduna, berbuat menyembah Allah saja. Ini contoh hikmahnya. Disembunyikannya fiil kata kerja, berarti baru bahwa disembunyikannya perbuatan kalian. Jadi abdolnya kalian kalau menyembah itu tersembunyi, ya. Jangan pengen diperlihatkan agar nggak berpotensi berbuat riya. Apa riya itu? Ingin dilihat oleh manusia. Ini contoh hikmahnya illallah, lengkapnya illa ta'budunallaha. Contoh yang lain. Kata yang artinya kecuali atau artinya selain, jumlahnya ada 6. Ya. Jadi kata yang artinya kecuali atau selain, jumlahnya ada 6. Jadi kata yang artinya kecuali atau selain ada 6. Apa saja? Ada yang berjenis kata benda, ada yang berjenis kata kerja, fiil, ada berjenis kata bantu atau huruf. Nah, kalau kata benda apa? Misalnya goiru. Nah, sama loh ya, goiro, goiri, goiru sama. Para nggak pengaruh. Arti perkata ini selain. Siwa juga sama selain. Khola juga sama selain. Ada juga sama selain. Hasa arti berkata selain. Illa selain, bisa selain loh ya, selain. Nah, goiro artinya selain. Siwa selain atau kecuali. Kecuali. Nah, khola selain saja. Ada juga selain. Hasa juga selain. Kalau illa bisa selain, bisa kecuali. Ada 2. Nah, berarti kata yang artinya kecuali atau selain jumlahnya ada 6. 2 kata berjenis isim, 3 kata berjenis fiil, dan 1 kata berjenis huruf atau kata bantu. Ini dari arti aslinya khola, ada, hasa. Tapi di Al-Quran khola diartikan bebas, artinya berlalu atau kembali. Ya, ada selain. Kalau hasa diartikan maha suci, alangkah maha suci. Contoh di surat Yusuf ini ya. Nah, jadi ketika para wanita melihat tampannya Yusuf, mereka jadi bengong, heran. Hasa lillahi. Jadi mereka bengong, takjub ya, kagum, takjub. Begitu cakepnya orang itu ya. Hasa lillahi. Maha suci Allah. Alangkah hebatnya Allah ya. Ciptakan manusia itu setampan itu, gitu maksud intinya. Hasa. Jadi arti berkata selain sebetulnya. Nah, dari ke-6 kata ini yang saya bahas malam ini ada 3 saja, goiru, siwa, dan illa. Sedangkan jenis fiil karena di Al-Quran nggak ada, karena nggak ada, maka nggak saya bahas. Ada dalam kalimat
bahasa Arab maupun kalimat syair ya. Nah, sekarang kita buka dulu contoh lafadz yang artinya kecuali atau selain yang jenisnya isim kata benda. Contohnya lafadz goiru. Kita buka tabel berikutnya membahas tentang goiru yang artinya sama dengan ilah. Sama dengan ilah. Bisa artinya kecuali, bisa selain. Ini adalah serumpun. Ini namanya itu akhwatu ilah. Teman-temannya ilah. Ilah punya teman ya. Ilah punya teman. Siapa saja? Goiru, siwa, kola, ada, hasa. Ilah punya teman-temannya. Nah, sekarang saya kenalkan temannya ilah berbunyi goiru. Contoh dalam ayatnya saya buka tampilan berikutnya. Saya ambil dari surat Al-Qasas 72. Saya baca dulu ya. Kul, katakanlah. Aro'aitum, ini dua kata ya. A ditambah ro'aitum. A, ro'aitum. Kalau berkata ya, berkata dulu. Aro'aitum, apakah kamu melihat? Ya. Arti kasarnya, tidakkah kamu ketahui? Arti kasar lagi, tolong berikan kepadaku apa yang telah kamu lihat. Gitu maksudnya, arti aslinya. Kul katakanlah, aro'aitum, apakah telah kamu melihat? Arti bahasnya, tidakkah kamu ketahui? In, jika, apabila, ja'alallahu, Allah menjadikan. Ya. Alaikum atas kalian an-naharo siang, sarmadan, jadi apa selama-lamanya. Sarmadan. Jadi, wahai manusia, coba dibayangkan. Misalnya Allah menjadikan waktu itu siang terus, nggak pernah malam. Nggak pernah pagi, nggak pernah sore, siang terus ya. Sampai kiamat, ilamil kiamati. Man ilahun ghairullahi, siapakah Tuhan selain Allah? Ya'tikum bilailin, yang bisa mendatangkan kalian waktu malam. Waktu malam maksudnya, menghadirkan waktu malam. Wahai manusia, coba dibayangkan. Jika Allah menjadikan waktu itu cuma satu saja, jadi siang aja sampai kiamat. Ya, gimana rasanya? Siang terus nggak pernah malam. Gimana rasanya? Nah, ada pertanyaan, man ilahun? Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian waktu malam? Siapa? Nah, dalam ayat ini Allah firman pakai goiru, nggak pakai ilah. Padahal dalam bahasa Arab bisa pakai ilah. Man ilahun illallahu? Siapakah Tuhan selain Allah? Ya'tikum bilailin, yang bisa mendatangkan kalian waktu malam. Siapa coba? Siapa? Nah, kenapa dalam ayatnya nggak pakai kata-kata ilah, kok pakai goiru? Jawabannya adalah karena beda spesifiknya hakikatnya. Meskipun goiru adalah teman-temannya ilah, teman ilah, serumpun dengan ilah. Ini bermaksud mengecualikan. Bedanya adalah kalau pakai ilah maka bermaksud lain jenis. Ya, lain jenis. Ya. Kalau pakai goiru bermaksud sejenis. Maksudnya apa? Gini. Kita lihat di layar. Bentar. Akan kita ungkap kenapa dalam firman Allah kok nggak pakai illallah. Illallahu misalnya ya. Kok goirullahi. Intinya kenapa pakai goiru kok tidak pakai ilah. Ini pengertiannya. Bentar ya. Kalau lafaz goiru dihapus ya. Dihapus, saya ganti ilah, maka pertanyaan lafaz man, siapakah? Siapakah? Itu bermaksud apa? Tanya atau mencari ya, mencari sosok-sosok yang banyak pilihannya itu, yang sosoknya itu ya, itu berjenis ya, ada jenisnya manusia, ada jenisnya itu makhluknya itu sosok malaikat, ada jenisnya itu makhluknya adalah jin, ada jenisnya itu misalnya tumbuh-tumbuhan pohon, ada jenisnya itu hewan. Berarti siapakah di antara yang ada hidup di dunia ini maksudnya. Ini yang campuran jenis itu siapakah yang bisa mendatangkan malam selain Allah? Siapakah? Nah, ini contohnya. Jadi kalau pakai lafaz ilah bermaksud bahwa ilahun itu macam-macam wujudnya. Bisa Tuhan berwujud manusia, bisa Tuhan berwujud malaikat, bisa Tuhan berwujud
jin, bisa Tuhan berwujud tumbuhan atau hewan. Itu kalau pakai ilah. Jadi bermaksud mengecualikan yang memang lain jenisnya itu. Jadi gini kasarnya, wahai manusia, kalau kalian itu meyakini Tuhan selain Allah itu ada, terserah apapun namanya, apa namanya, adakah dari nama-nama daftar nama Tuhan yang kalian yakini itu, adakah yang bisa berbuat mendatangkan malam? Kalau siang itu selama-lamanya, ada nggak? Jadi tanya di antara banyaknya pilihan sembahan yang lain jenisnya itu kalau pakai ilah. Nah, di sini pakai goiri. Kenapa goiri? Bermaksud sejenis. Maksudnya apa jenis gini maksudnya? Jadi gini, wahai manusia, jika kalian meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang sama-sama ilahun, sama-sama Tuhan statusnya, berarti yang kalian sembah itu statusnya adalah ilahun, Tuhan. Nah, Tuhan yang versi kalian itu apakah bisa menandingi Tuhan yang versi kami, yakni Allah. Nah, ini. Jadi kenapa lafaz ja'ala ditulis pelakunya Allahu? Karena hanya Allah sajalah yang bisa berbuat ja'ala. Yakni apa? Menjadikan waktu dibuat siang terus saja. Sedangkan lafaz ya'ti, kenapa enggak tulis lagi pelakunya sebelah kiri? Karena ada manusia yang menganggap ada ilahun selain Allah. Ada itu. Nah, ini nantang man. Siapakah Tuhan? Siapakah? Atau ini kasarnya. Tuhan dari agama manakah yang bisa menandingi Tuhannya Allah? Gitu kasarnya. Nah, Tuhan Allah. Ya. Man ilahun. Siapakah Tuhan dari berbagai macam agama itu yang bisa menandingi Tuhan Allah? Siapa? Kalau memang dianggap sama-sama Tuhan loh ya, siapa? Jadi di sini man ini bermaksud atau goir bermaksud bahwa sebagai mengandung suatu ajaran bahwa jadi hanya Allah sajalah yang layak disebut ilahun, ya. Yang kedua yang layak berbuat ja'ala. Nggak bisa Tuhan yang lainnya kalau ada Tuhan maksudnya. Kalau ada Tuhan. Nah, di sini karena bermaksud menanyakan kepada manusia yang meyakini ada Tuhan selain Allah, makanya pakai lafaz goiri. Karena bermaksud tantangan secara objektif. Kasarnya, wahai manusia, kalau memang ada Tuhan, ada ilahun selain Allah, tolong datangkan ilahun versi kalian itu untuk mendatangkan malam yang dihilangkan oleh Tuhan Allah. Bisa enggak? Kalau Tuhan Allah itu mengendaki siang terus di bumi ini, enggak pernah malam. Ya. Nah, bisa enggak Tuhan versi kalian itu mendatangkan malam? Bisa enggak? Nah, ini contohnya. Jadi kata kuncinya karena pakai goiru maka bermaksud menantang siapa saja yang merasa yakin ada Tuhan yang menganggap versi mereka sendiri Tuhan tersebut itu sejajar sama dengan Tuhannya orang Islam gitu kasarnya. Sama dengan Tuhan Allah. Nah, sekarang tantang mana Tuhan mana? Kenapa goiri? Karena sejenis. Karena mereka anggap Tuhan Allah sejenis dengan Tuhan versi mereka. Nah, karena anggap sepihak sejenis itulah makanya pakai goiri di sini. Jadi mengajak mereka supaya bertampil secara objektif. Kalau memang ada Tuhan selain Allah, tolong panggil Tuhan kalian itu. Nah, bisa enggak menentang atau melawan perbuatan ja'ala? Perbuatan Tuhan Allah yang menjadikan siang terus. Bisa enggak Tuhanmu untuk berubah menjadi malam terus? Bisa enggak? Ini contohnya. Jadi hikmahnya pakai goilu karena tantangannya bermaksud nanya siapakah Tuhan yang kalian anggap sama dengan Tuhan Allah. Nah, karena dianggap sama itulah makanya sejenis. Makanya pakai goilu, tidak pakai ilah. Karena dianggap oleh mereka Tuhan versi kami itu sama dengan Tuhannya orang Islam. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini hikmahnya kenapa nggak pakai ilah, tapi pakai goilu. Ya, berikutnya. Ustaz, ya. Boleh bertanya dulu. Ya, silakan. Mohon maaf nih. Di sini ada ilah dan goiru ya. Kemudian kalau tadi dijelaskan bahwa kalau ilah itu ketemu kata benda itu berakhiran
bisa berharian domah atau patah. Kemudian kalau berketemu kata kerja berakhiran sukun. Nah, kalau goiru itu berakhirannya kasroh gitu Pak Ustadz, pertanyaan. Oh, goiru itu kata benda, Allah kata benda. Dalam kaidah di Al-Quran, kalau dua kata benda saling bersandaran, maka sebenarnya harus kasroh. Jadi bukan karena goirunya, karena kata bendanya. Oh, nah, kata benda dengan kata benda. Benar, ketemu. Akhirnya kasroh. Harus kasroh. Nah, ya. Nah, saya lanjutkan. Contoh yang lain. Di surat Al-Fatihah. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi, tidak berbunyi illal maghdubi. Kita ungkap di sini ya. Dengan kita tahu bedanya ilah sama goiru goiri. Bentar ya, kita mundur sebentar. Satu tampilin ke belakang sebentar. Beda paling mendasar antara ilah dengan goiru goiri goiro adalah kalau ilah bermaksud mengecualikan sesuatu yang berlainan jenis. Nah, kalau goiro, goiri, goiru bermaksud mengecualikan sesuatu yang masih sejenis. Nah ya, ini huruf pengecualian, sebenarnya selain loh ya. Nah ini ya bedanya lain jenis dan sejenis. Nah dengan kita tahu beda paling mendasar antara ilah sama goiro, maka membuka Al-Fatihah semakin paham kita, semakin dalam akhirnya. Apa? Ini kita ungkap sekarang. Siroto jalan. Alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat. Alaihim atas mereka. Goiri selain. Ini saya berkata loh ya. Kalau arti tafsirnya bukan. Arti terjemahnya selain. Selain. Al-Maghdubi yang dimurkai. Alaihim atas mereka. Wala dan tidak. Lengkapnya dan tidak pula. Ad-dolina orang-orang yang sesat. Nah, oleh Allah firman-Nya nggak berbunyi ilah, meskipun sama artinya selain, nggak apa-apa misalnya saya ganti ilah ya. Misalnya saya ganti ilah di sini. Siratal ladina an'amta alaihim ilal maghdubi. Ini contoh loh ya, misalnya ini. Ilal maghdubi misalnya seperti itu. Nah, maka saya artikan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, selain jalan yang dimurkai atas mereka, dan tidak pula jalan orang sesat. Jadi ilah kalaupun dipasang ke sini sama ya selain. Tapi kenapa Allah nggak pakai? Ya tadi jawabannya, kalau ilah itu bermaksud lain jenis. Kalau goiri sejenis, mana bukti jenisnya? Ya kita lihat di layar. Ayat nomor 7 ini bermula dari nomor 6. Apa nomor 6? Minta petunjuk ihdina. Nah ya, saya tulis ya, bentar dulu. Pulpen saya lepas. Ya Allah, ihdina, ihdina. Tunjukkanlah kami ya Allah, ihdina. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, Allah jawab ini. Jalan itu ada 3. Makanya di nomor 6, lafaz siroto pakai alif lam. As-siroto mustaqimah, alif lam, as-siroto. Kenapa alif lam? Karena sudah tertentu, sudah khusus. Sedangkan nomor 7, nggak ada alif lamnya. Dalam kaidah bahasa di Al-Quran, kalau ada kata benda, cirinya ada awalan alif lam, maka bermaksud pengertiannya tertentu atau khusus. Tapi kalau kata benda yang tulisannya tidak berawalan alif lam, maka bermaksud umum. Nah, oleh Allah bilang pada manusia, wahai manusia, jalan itu ada 3 macam. Ada jalan penuh nikmat, ada jalan dimurkai, ada jalan sesat. Makanya siroto nggak pakai alif lam di sini karena masih pilihan. Jadi kasarnya, ketika manusia bilang, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah jawab, jalan yang mana? Ada 3 nih. Pilih mana? Pilih mana? Apa jalan penuh nikmat? Atau jalan penuh dimurka? Atau saja Allah, selain 2 ini, goiri Allah selain 2 ini ya Allah, selain goiri sama goiri, selain al-maghdubi sama dolin ya Allah, selain 2 ini. Nah, karena masuk pilihan sejenis sama-sama siroto, makanya pakai goiri karena aslinya lafaz siroto muncul 3 kali. Ya. Aslinya siroto muncul 3 kali. Sekarang saya tulis. Bagaimana kemunculannya siroto? Sebentar, saya pakai warna merah dulu pulpennya. Bentar. Siroto, jalan. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang penuh nikmat. Ini 1. Jalan pertama. Yang kedua, siroto, jalan. Jalan apa? Sirotol maghdubi.
jalannya orang dimurkai. Nah, nih. Jadi kenapa bi ya? Kenapa bi? Karena disandari siroto, sirotol magdubi, siroto benda, magdubi benda, maka jadi kasro. Begitu pula goiri benda, magdubi berarti bi kan? Karena disandari goiri. Kalau goiri saya hapus, sirotonya muncul 2 kali. Goiri ya, boleh goiri, boleh. Goiri sirotil magdubi. Nah, itu. Yang kedua, wala dan tidak pula siroti dolina. Goiri siroti dolina. Dan tidak pula selain jalannya orang sesat, contohnya dolina. Kenapa enggak doluna kok dolina? Karena disandari lafaz siroto. Sirotol ladina, sirotol magdubi, sama sirotol dolin. Karena sama-sama siroto itulah sejenis. Karena sejenis maka pakai goiri, tidak pakai ilah. Nah, jadi arti lengkapnya nomor 7 ini kalau dirikan secara perkata lengkapnya gini bunyinya. Jalan. Jadi siroto saya baca 3 kali. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Selain jalan yang dimurkai atas mereka. Dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini. Jadi itulah hikmahnya siroto nggak ada alif lamnya. Kenapa nggak ada alif lamnya? Karena masih terbagi-bagi dari 3 pilihan. Karena pilihannya sama-sama siroto, cuma bedanya ada siroto penuh nikmat, ada siroto penuh murka, ada siroto penuh sesat. Karena sama-sama sejenis siroto, makanya kata pengecualiannya pakai lafaz goiri, tidak pakai ilah. Nah, jadi ini pilihan. Pilihan kita suruh milih nih, pilihan mana yang kita kasih sirotonya. Tentunya bernikmat selain 2 ini. Selain 2 ini. Makanya kata magdubi sama dolina itu dahulu kata goiri. Goiril magdubi alaihim wala dolina. Nah, jadi kedua jalan yang enggak enak ini didahului kata goiri. Oh berarti 2 jalan ini dikelompokkan dalam pengecualian. Untuk yang kita minta kepada Allah. Ya Allah ihdina. Tunjukkanlah kami suatu jalan ya Allah, jalan yang lurus kepadamu. Allah jawab, jalan yang mana? Ada 3 nih. Ya jalan ini aja, selain 2 ini, selain 2 ini. Ini contohnya. Nah, ini hikmah dari pemakaian goiri di Al-Fatihah. Nah, tidak pakai ilah, tapi pakai yang goiri karena hakikatnya berbeda antara ilah dengan goiri. Berikutnya. Ustaz, boleh tanya dulu Ustaz? Silakan. Arti magdub yang dimurkai dan dolin atau dola adalah sesat. Apakah ada tafsiran lain, arti lain dari magdub dan dolin? Kalau perkata al-magdubi dimurkai, kata godoba, godiba. Ya, doli, dola, sesat, arti perkata itu. Al-magdubi yang dimurkai, adolina orang-orang sesat. Itu arti aslinya. Dan tidak ada arti perubahannya. Ya. Maf'ulun magdubun yang dimurkai. Dolina aslinya doliluna ya dolilina, makanya lamnya dulu jadi 1 dolina aslinya dolilina fa'ilina. Ingat ya fa'ilina yang belajar ilmu pakai 4 tahun tentang ini tahu. Ini isim maf'ul, maf'ulun magdubun. Ini fa'ilina, fa'iluna, isim fa'il. Tahu ini. Jadi al-magdubi artinya cuma 1, yang dimurkai. Ad-dolina arti cuma 1, yang sesat. Ya. Kalau ada yang mengartikan magdub adalah orang-orang Yahudi atau jalan-jalan Yahudi, itu bukan arti, contoh kaum, contoh kaum. Ya. Contoh kaum yang dimurkai Yahudi. Contoh kaum yang sesat Nasrani. Contoh loh ya, bukan arti ini. Oh iya. Ya. Contohnya ya. Hati-hati. Contoh kaum yang melalui sirotol magdubi, orang Yahudi. Contoh kaum yang melalui sirotol dolina, orang Nasrani. Contoh loh ya, bukan arti itu. Ya, keliru. Udah ya, saya lanjutin. Pak Ustadz masih, Pak Ustadz punten. Silakan. Ya, saya yang tadi Pak Ustadz yang lapad yang artinya kecuali itu kan ada 6. Iya, yang kenapa? misalnya isim, Fi'il, kata ya. benda, fi'il, dan haraf.
Benar. Kemudian yang saya tanyakan kan goiru, siwa, khola, ada, hasya, sama ila. Benar. Itu artinya itu semuanya kecuali ya Pak Ustadz. Bisa kecuali, bisa selain. Iya, bisa kecuali, bisa selain. Benar. Kemudian tadi ada goiru, siwa, itu jenis katanya tuh isim gitu Pak Ustadz. Benar, dua-duanya. Oh, sekalipun itu artinya sama gitu. Khola ada, hasya itu fi'il gitu. Benar. Oh, semuanya sama artinya, cuma beda jenis kata. Beda jenis kata gitu. Udah cukup? Ila, harap gitu ya Pak Ustadz. Benar, ya. Satu-satunya jenis kata huruf cuma ilah. Ilah. Ya, yang bermaksud pengecualian loh ya, pengecualian. Nah ya, saya lanjutin. Saya ada pertanyaan dulu, Tat. Oh boleh, silakan. Iya, untuk maksudkan setara di sini dari ayat yang tadi yang ghairillah mayatikum ghairillah ini dibandingkan dengan Allah itu kan juga ada kata Sebentar ya, Bu Titik, suara Anda putus-putus, tolong diulangi. Ya, untuk yang dimaksud kesetaraan menggunakan ghairi ini, Tat. Kalau lafaz la ilaha illallah itu kan juga ada kata ilah di situ yang diperbandingkan. Benar. Jadi iya, benar. Ini, apakah itu tidak setara gitu? Iya. Jadi untuk mengetahui maksudnya apa sejenis itu, konteks ayatnya maksudnya, konteks ayatnya. Jadi di sini ya, ini goiru, kok pakai goiru ya, kok pakai ilah? Karena mani tanya siapakah Tuhan, kan ilahun tanwin nih, kata benda kalau tanwin pengertiannya umum, berarti masing-masing agama itu punya ilahun masing-masing secara sepihak, secara ya sepihak maksudnya, menurut persepsi mereka gitu maksudnya. Nah, mana adalah tanya, wahai seluruh agama yang meyakini masing-masing punya Tuhan masing-masing itu. Nah, siapakah Tuhannya kalian masing-masing itu yang kalian anggap Tuhan kayak Tuhannya orang Islam, yakni Allah yang bisa berbuat mendatangkan malam. Nah, kenapa pakai goiru? Karena bermaksud bahwa ilahun ini adalah sosok Tuhan-Tuhan yang menurut anggapan agama lain itu ada maksudnya. Nah, sedangkan dalam keadaan syahadat langsung pakai ilah, nggak pakai goiru. Kenapa? Karena hakikatnya nggak ada sebetulnya, gitu ya. Maka dalam syahadat pakai ilah Allah, nggak goiru Allah. Kenapa? Karena meniadakan seluruh Tuhan selain Allah. Nah, kalau ayat ini masih menggiring manusia yang merasa yakin ada Tuhan Allah. Makanya qul ara'aitum, ini tanya nih, ara'aitum dasar gini. Tolong datangkan kepada kami. Ara'aitum ya. Jadi ini ayatnya bermaksud Allah mengajak, menantang orang manusia yang meyakini ada Tuhan Allah. Kalau ada, maksudnya kalau ada, bisa enggak Anda suruh Tuhan Anda itu untuk mendatangkan malam? Kalau ada loh yang menurutnya. Ini contohnya. Jadi goiru bermaksud sejenis dalam hal berbuatnya bisa enggak? Berbuat kayak buatan Allah. Allah bisa mendatangkan siang, bisa nggak Tuhanmu datangkan malam? Nah, bisa nggak? Nah, jadi goiru bermaksud sejenisnya Tuhan yang menurut anggapan mereka, bukan menurut anggapan kita. Nah, sedangkan dalam syahadat pakai ilah. Kenapa? Ilah itu lebih menguatkan dibanding goiru. Kalau goiru hanya masih menggiring kepada perbuatan yang sama. Sedangkan ilah adalah meniadakan hakikatnya yang mereka anggap sebagai Tuhan. Hakikatnya nggak ada sebetulnya. Makanya pakai ilah kalau dalam syahadat. Nah ya, ini film konteks ayatnya. Saya lanjutkan ya, berikutnya. Nah sekarang kalau yang contoh siwa, maaf ya, di Quran nggak ada siwa, nggak ada. Adanya dalam syair ya, saya kutip ya, syair Bu Nawas ini, saya kutip dulu, karena agar kita ungkap ini, kenapa Bu Nawas ngarang seperti ini. Ya, dari ilahilas sampai awal, karena awalnya ilahilas ini. Dari ilahilas sampai akhir, ini paling akhir ini. Paling akhir, saya baca ya. Ini maaf ya, karena syair salah gunakan dikit, salah gunakan kayak versi apa ya, pakemnya. Namanya bahar, pakai bahar ya. Wa in taghfir
fa anta lidzaka ahlu wa in tatruk faman narju siwaka wa in taghfir fa anta lidzaka ahlu wa in tatruk faman narju siwaka. Sekarang saya artikan. Wa in, dan jika takfir engkau mengampuni, fa anta, maka engkau lidzaka ahlu. Ya, ini kata lidzaka itu ibarat itu apa? Sebagai penghusan. Tentulah engkau ahlinya. Lidzaka itu tentulah engkau. Hanya milik engkau lah ahli itu, ahli pengampuni. Wa inta teruk, dan jika engkau meninggalkan, maksudnya apa? Ketika Allah, ketika aku minta ampun, ternyata engkau tidak menghiraukan, engkau berbalik sikap, ya, meninggalkan. Ya. Faman narju, maka siapakah narju yang aku mengharapkan siwaka, selainmu ya Allah, selainmu siapa? Ya. Kalau katanya kepada Tuhan mana lagi ya Allah aku mengharap, kalau nggak siwaka, kalau nggak selain padamu, siwa itu selain. Nah, Abu Nawas ketika ngarang ini berbunyi siwaka, tidak illa anta, selain engkau, illa anta, kecuali engkau. Jadi nggak berbunyi faman narju illa anta. Maka siapakah atau Tuhan yang manakah? Tuhan apakah atau Tuhan manakah? Narju yang kami bisa memberikan harapan selain engkau ya Allah, selain engkau. Nah, ini contohnya. Kenapa nggak berbunyi illa anta? Kalau pakai illa maka bermaksud berhadapan. Jadi kalau pakai illa anta adalah domir mukhotob bilangnya ya. Jadi ibaratnya berhadapan. Illa angka, kecuali engkau itu di hadapan. Nah, kalau pakai anta ini ya, karena munfasil apa terpisah. Kan terpisah berarti berseberangan sikap, berhadapan. Sedangkan siwaka domirnya mutasil bersambungan. Kalau bersambungan menyatu. Nah, jadi akan kita ini. Jadi si Abu Nawas ini ketika berdoanya pakai syair itu, ternyata redaksi kalimat yang beliau karang pakai narju siwaka, bukan narju ila anta. Oh, berarti beliau merasa ketika memohon istighfar itu merasa nempel, merasa dekat, merasa bersandar kepada Allah, nggak merasa sedang ibaratnya dari jauh mendatangi Allah begitu, sudah merasa akrabnya. Contoh gini, ilustrasinya gini misalnya. Jadi bedanya siwaka dengan illa anta. Ya. Saya buka dulu layar kosong ini agar kita semakin mendalam tentang hikmahnya kenapa syair tadi yang dikarang Abu Nawas itu akhirnya siwaka yang tidak pakai illa anta. Padahal artinya sama. Nah, gini ya. Contoh ilustrasi. Si A. Ya. Ini si B, sebelah kanan si B. Nah, ketika si B berjalan kaki ke arah kiri, ya, ini raja, ini raja, si A raja, si B ini misalnya ya hamba atau rakyat ini. Nah, ketika ada seorang rakyat berjalan menuju raja, maka ketika si B berjalan, ketika dekat, maka si B berada di hadapan raja, ya, ini di hadapan. Nah, karena berhadapan berarti ada jarak. Karena tidak etis kalau seorang rakyat jelata itu nempel, megang tangan raja atau merangkul raja, nggak etis, ya, nggak etis. Nah, raja kan di singgah sana, ya, sedangkan rakyat kan di lantai. Nah, jadi ketika si B itu ada gelagat atau adegan perbuatan berjalan kaki mendatangi si A, maka setelah dengan jarak tertentu si B berhenti dan ngomong illa anta, wahai si A, wahai Tuan Raja, ampunilah kesalahan saya. Kalau engkau itu enggak ngampuni saya, kepada raja mana lagi kah? Saya minta ampun selain engkau. Nah, kata-kata selain engkau itu illa anta bahasa Arabnya. Kenapa? Karena berjarak. Karena berhadapan, illa anta. Ini contoh kalau berbunyi illa anta. Ya, pakai anta. Illa anta, kecuali engkau atau selain engkau. Illa anta. Nah, sedangkan Abu Nawas enggak ilustrasinya gini. Jadi si A, ini raja ya, raja. Ini si B ini rakyat. Nah,
Karena sudah akrab, maka nempel kemana-mana ikut, kemana-mana diajak. Nah, karena kemana-mana diajak, alif kasar itu sudah merasa nempel, dekat, akrab, maka ketika si A ngajak si B ngeliat gunung ya, ngeliat gunung. Nah, jadi ketika si A ngeliat gunung, si B ngeliat gunung. Nah, si B merasa di dekatnya dampingan. Langsung si A bilang, tapi si A bilangnya kepada si B sambil mata si A lihat gunung. Jadi ngomong sebelah tapi sambil lihat ke depan. Wahai si B, umpamanya gunung itu aku hancurkan, maka nggak ada manusia yang bisa membuatnya lagi, nggak akan bisa. Nah, si B komentar, ya tentunya nggak ada yang bisa selain engkau. Nah, ketika bilang engkau itu nggak noleh, itu melihat gunung. Ini contohnya ini, selain engkau. Jadi kata engkau itu bermaksud ibaratnya berkata lirih, berkata bisi-bisi, berkata hanya dengar dua orang saja. Itu namanya siwaka bahasa Arabnya. Siwaka. Nah, ini. Jadi kalau pakai ilah bermaksud berhadapan. Karena ilah gandengannya anta. Ya, nggak boleh ilah gandengannya ka itu nggak boleh. Ya, dilarang. Melanggar apa? Melanggar perda nomor sekian. Melanggar perda nomor sekian nanti nggak boleh. Kalau pakai anta, pakai ilah. Kalau pakai siwa, gandengannya pakai ka nggak boleh. Siwa anta nggak boleh. Kalau siwa gandengannya domirnya kata ganti yang mutasil, yang bersambungan, siwaka. Ya. Bukan siwa anta nggak boleh. Kalau pakai anta harus pakai ilah. Ya. Kalau pakai ka harus pakai siwa. Nah, kalau pakai ilah berarti pengertiannya berubah nantinya. Nah, Abu Nawas berdoanya narju siwaka. Faman narju siwaka. Maka siapakah yang bisa kami narju, kami berharap selainmu ya Allah, selain padamu. Ini contohnya. Berarti si Abu Nawas ketika berdoa itu merasa nempel, merasa bersandar, merasa akrab. Ya. Mari kita bayangkan, seorang ulama yang alim soleh merasa akrab saja, itu masih meminta ampun kok, nggak mentang-mentang akrab dengan Tuhannya, masih minta ampun ya, masih minta minta dikasihani, padahal sudah akrab ya. Jadi nggak mentang-mentang paling suci, nggak mentang-mentang paling alim, nggak mentang-mentang paling soleh, masih merasa berdosanya. Ini hikmahnya Abu Nawas pakai siwaka, sudah akrab loh, masih saja minta ampun ya. Masih saja takut ditinggalkan, ditinggalkan ya Allah berpisah darinya. Ya, kalau sudah nempel makanya tatruk. Ya Allah jika engkau meninggalkan, tatruk tarokayat itu meninggalkan, membiarkan meninggalkan diriku, berarti kita terpisah nanti. Terpisah maka faman narju, ya ini contohnya. Nah, ini contoh siwa, ini pakai isim kata benda siwa. Kalau ilah pakai huruf. Nah, kalau pakai ilah berhadapan. Kalau pakai siwa, merasa berdampingan. Merasanya itu dihadirkan. Ketika pas kita baca syair ini. Ini contoh ya. Sekarang berikutnya. Saya buka berikutnya. Contoh lafadz ilah ketemu dengan kata kerja. Ya, kata kerja apa sini? Misalnya ilah ketemu kata kerja. Apa namanya? Fi'il. Kata kerja di Al-Quran ada 3 macam. Kata kerja bentuk lampau, past tense namanya madin. Kata kerja bentuk sedang atau present tense namanya mudhari'un. Kata kerja bentuk perintah namanya amar, fi'lu amrin. Nah, lafadz ilah di Al-Quran hanya ketemu dengan kata kerja bentuk present tense, bentuk mudhari', bentuk sedang. Tidak bertemu dengan kata bentuk yang lainnya. Sekarang kita buka contoh lafadz ilah ketemu dengan kata kerja bentuk sedang. Nah, tadi keadaannya bahwa kata kerja tersebut akhirnya sukun, ada ilah. Kita buka contoh berikutnya. Saya ambil dari surat Hud ayat 47. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam. Qala, dia berkata, Robbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung padamu, an as'alaka, untuk atau gini, bahwa aku meminta padamu malaisali bi ilmun, apa yang bukan bagiku dengannya suatu pengetahuan. Mungkin maksudnya Nabi bilang, ya Allah, aku itu berlindung kepadamu dari perbuatan, yakni perbuatan minta,
minta sesuatu yang bukan ilmunya, maksudnya. Dari minta sesuatu yang bukan kapasitasku, itu maksudnya. Contoh gini kasarnya, contoh maaf ya, misalnya saya belajar ilmu matematika, belajar berhitung terus berpuluhan tahun. Nah, tentu saja berdoa kan ya Allah, beri saya ilmu pandai matematika. Itu berarti clear kan ya, apa kliknya itu, kliknya saya ikhtiar usaha belajar berhitung supaya dikasih hasilnya berupa mahir matematika, ilmu matematika. Nah, itu namanya klik. Nah, yang salah adalah saya ikhtiar belajar berhitung matematika, tapi berdoanya itu, ya Allah, berikanlah saya kepandaian ilmu sastra Inggris. Oh, kan nggak nyambung. Ini namanya laisali bi ilmu maksudnya. Nah, jadi ini contoh Nabi ya, contoh Nabi ini. Jadi si Nabi Nuh ini itu minta berlindung kepada Allah dari upaya atau getaran hati atau kemauan nafsu untuk minta kepada Allah sesuatu yang bukan ilmunya Nuh. Ilmunya Nuh. Ya. Nah, wa illa, ini ilah ya, ilah. Wa illa, saya baca, wa illa takfirli, engkau mengambil diriku bagiku, wa tarhamni, dan engkau tidak menyayangi diriku, akun, niscaya aku menjadi minal khasirin, dari orang yang merugi. Sekarang kita bahas yang garis merah dan biru, illa takfir. Lafat illa ketemu kata berikutnya takfir. Apa takfir? Engkau mengampuni. Sekarang saya buka dulu asal muasal tulisan lengkapnya. Sebentar ya, sambil pulpen dulu. Bentar. Asal muasal tulisan lengkapnya. Pertama, maaf ya, yang merasa ikut Zoom ini pakai laptop atau komputer yang terhalangi gambar kita, gambar visual orang yang pojok kanan bawah, bisa digeser pakai jarinya. Karena saya ini ngetiknya, saya maksimalkan layarnya kanan kiri pojok kanan bawah. Yang merasa nggak terbaca tulisan Arabnya, digeser gambarnya. Saya sendiri pakai jubitan jari di layarnya. Takfir artinya engkau mengampuni. Bentar ya, sebentar, kecoret. Takfir artinya engkau mengampuni. Ciri pelakunya engkau, depannya tak. Takfir engkau mengampuni. Nah, dari kata takfir saya tambahi li. Maaf, takfiru ya, lengkap takfiru. Takfiru engkau mengampuni. Kenapa? Karena cirinya kata kerja bentuk present tense, fi'il mudhari, normalnya akhirannya doma. Normalnya, normal ya, akhiran doma. Takfiru normalnya ini. Apa takfiru? Engkau mengampuni. Nah, sekarang kata takfiru saya tambahi li. Takfiruli, engkau mengampuni bagiku atau untukku. Ini normalnya masih normal. Takfiruli, engkau mengampuni bagiku. Takfiru, ru ya, ru doma. Nah, sekarang kata-kata takfiru saya tambahin in sebelumnya. Maka kaidahnya rohnya harus sukun. Nah, mengenai belajar merubah-rubah tanda baca dari doma ke sukun, ini kajiannya tingkatan ilmu alat paket 7 tentang i'rab paket 7. In takfir, gara-gara ada in, makanya takfiru jadi takfir. In takfir, jika engkau mengampuni. Nah, in takfir, jika engkau mengampuni. Nah, sekarang lafaz in takfir serta beli. In takfirli, jika engkau mengampuni untukku. Nah, jika engkau mengampuni untukku. Nah, sekarang kata-kata takfir mengampuni, saya tambahi tidak. Lah tidak. In la takfir, jika engkau tidak mengampuni untukku. Ya. Inla takfir, jika engkau tidak mengampuni. Maka bentuk jadi Al-Quran, lafaz inla yang aslinya 2 kata, Allah lebur jadi 1 menjadi lafaz illa. Jadi catat ya, illa di sini artinya bukan kecuali, artinya juga bukan selain. Apa dong artinya? Jika tidak. Ya. Dari mana taunya kok ini 2 kata? Kok nggak 1 kata? Karena ketemu fiil, ketemu kata kerja. Ya, catat ya. Jadi kalau ilah ketemu kata kerja, maka ilah itu 2 kata, bukan 1 kata. 2 kata yang dilebur oleh Allah disatukan. Inla takfir. Ya, aslinya in itu jika, la itu tidak. Inla takfir, jika engkau tidak mengampuni li untukku. Ya, ini. Nah, sekarang kita ungkap sekarang. Kenapa Allah lebur jadi 1? Kenapa Allah singkat? Yang mengakibatkan kita kadang-kadang salah tembak, salah terkah. Kenapa singkat-singkat kok enggak terus lengkap kayak yang paling bawah sebelah kiri ini inlah.
Jawabannya adalah, bentar ya. Kita lihat di layar. Kalau tulisan inla, saya kotak ya. Kalau tulisan inla itu tertulis jelas seperti ini, in spasi la, maka dikhawatirkan lam alif la di sini diartikan jangan. Jangan ya. Karena cirinya la artinya jangan, itu kata berikutnya akhirnya sukun. Nah ya, sukun. Larnya jangan, maka diartikan in la takfirli, jika janganlah engkau mengampuni untukku. Ini kan rusak kalimatnya. Maksudnya apa? Jika jangan lagi. Jadi kesannya merusak kalimatnya, merusak momen ayatnya. In la takfir, jika jangan engkau mengampuni untukku. Nah, agar tidak dengan jangan, maka oleh Allah lafaz innya disembunyikan, dilebur jadi satu ke huruf lam berikutnya, makanya bersidah bertasdid. Jadi tanda syiddah ini adalah bermaksud ganda. Apa? Bermaksud ganda maksudnya apa? Peleburan dua huruf nun sama lam jadi ganda maksudnya. Inla ya, inla. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau inla itu innya tertulis dikhawatirkan, in artinya tidaklah nanti. Tidaklah. Kalau maka rancu dengan la di sini jangan. Jadi intinya adalah tidak dituliskannya la terpisah dengan in supaya untuk menyelamatkan bahwa la ini artinya tidak. Maksudnya sebabnya ro sukun itu agar murni karena in, bukan karena la. Nah, ini artinya. Karena akar katanya sebelah kanan in takfir. Kenapa fir kok enggak firu? Karena ada in. Ya. Ditambah li tetap takfir roknya sukun. Kenapa fir kok enggak firu? Karena ada in. Ditambah la. Kenapa fir roknya sukun? Karena ada in. Oh berarti roknya jadi sukun gara-gara ada in. Nah sekarang disambung, dilebur jadi satu, maka bentuk jadi kelihatan kayak ilah yang artinya kecuali. Jadi langsung kesimpulan ini bahwa kalau ilah ketemu kata kerja, maka ilah itu dua kata, in ditambah la. Jika tidak. Ini contoh pertama. Yang kata kerjanya pelakunya engkau atau satu pihak, yang roknya sukun. Sekarang contoh kata kerja yang lain, yang pelakunya kalian. Saya buka tampilan berikutnya. Saya ngutip dari At-Taubah 40. Ini kisahnya, ini panjang ya, artinya panjang sambil tujuh poinnya di sini. Bertanda wakof. At-Taubah 40, ini kalau kita baca lengkap ayatnya, itu bermaksud sindiran dari Allah kepada orang Islam di Madinah. Yang mereka malas. Malas ngapain? Malas bantu Rasul, malas ikut serta diajak Rasul untuk perang. Melawan orang Mekah, itu malas. Nah, mereka alasannya gini alasannya itu. Gini alasannya. Ya Rasul Muhammad, ya Rasul, perang itu resikonya mati. Resikonya mati, resikonya ngabisin harta berkurang, resikonya berpisah dari keluarga, banyak resikonya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya Rasul, adakah seorang nabi, seorang rasul? Tentukan dekat dengan Tuhan Allah. Nah, Nabi Musa saja, Nabi Musa sendirian melawan tukang sihir. Musa sendirian melawan orang kafir yang lain. Itu sendirian dibantu Allah bisa kok. Ya, bisa. Nah, di sini Allah nyindir, wahai orang Islam di Madinah, illa tansuru, jika kalian tidak bisa bersedia nolong Muhammad untuk bisa mengalahkan orang Mekah itu, fakot ininya maka nggak apa-apa, nggak masalah. Fakot maka sungguh nasarahullahu, Allah telah menolongnya. Kapan? Ketika akhrajahul ladina kafaru, ketika orang kafir Quraisy Mekah akhrajahu mengusirnya. Ya, kapan Allah menolongnya? Yani ketika Thaniyatna ini, yani ketika salah satu dari dua orang filgori di dalam gua itu, yani Rasul dan Abu Bakar itu. Jadi gini kasarnya Allah bilang, wahai orang di Madinah,
Kalau kalian nggak bersedia menolong Muhammad perang, nggak masalah. Aku akan menolong sendiri Muhammad. Karena pernah aku buktikan, aku pernah menolong Muhammad ketika Muhammad berdua dengan Abu Bakar di Gua Sur. Ya, itu aku nyala sendiri, nggak perlu dari kalian, nggak perlu. Nah, tapi kenapa Allah perintahkan orang Islam untuk perang juga? Supaya ada amalan. Ya, ini ya, amalan ya. Ada amalan. Jadi hikmahnya ini. Jadi bukan masalah, bukan karena Muhammad itu supaya aman maka perlu dijaga, perlu dikawal, perlu butuh pasukan. Enggak gitu, Allah nggak bilang seperti itu. Jadi Allah itu nyuruh orang Islam ikut perang dengan Muhammad bukan untuk supaya melindungi Rasul, bukan karena gitu. Allah mampu sendiri kok. Rasul sendiri terbukti ketika dalam Gua Sur hanya berdua saja Allah mampu. Tapi kenapa Allah nyuruh orang Islam ikutan Rasul berperang? Supaya ada amalan bagi orang Islam daripada diam di Madinah pasif nunggu hasil perang menang apa kalah, daripada pasif lebih baik ikut amalan berperang. Ya, kalaupun matinya syahid, ya. Kalaupun menang itu pahalanya kayak orang syahid, ya. Karena ada ayatnya ini. Jadi taktuluna wa tubtaluna, yaktuluna wa yuktaluna. Jadi mereka bunuh orang atau terbunuh, dua-duanya berpahala. Jadi terbunuh dalam perang berpahala, membunuh dalam perang berpahala, yaktuluna wa yuktaluna, dua-duanya. Ini contohnya. Jadi di sini Allah kata illa tansuru. Apa ilah itu? Dua kata, in ditambahlah. Jika kalian tidak bersedia menolong Muhammad untuk supaya memerangi orang Quraisy Mekah itu, tidak masalah. Karena Allah telah menolongnya. Ketika hanya berdua, nggak ada kalian, para sahabat, nggak ada kalian. Hanya berdua dalam gua itu. Toh Allah menolongnya. Tapi kenapa nyuruh orang Islam untuk ikut Muhammad berperang? Supaya ada amalan. Ini hikmah dari, jadi kata ilah di sini ketemu fi'il, kata berikut pelakunya kalian. Kalau kalian nggak bilang dari waunun. Karena aslinya waunun, tan suruna, kalian menolong. Ya waunun. Tan suruna, kalian menolong. Tambah hu, tan surunahu, kalian menolongnya. Nah, gara-gara ada in, maka nanya hilang, ganti alif, tan suru, intan suru. Ini kaidah paket 7, ini roh paket 7. Intan suru, jika kalian menolong, intan suruh jika kalian menolong, sekarang tambahihu. Intan suruhu jika kalian menolongnya, kalian tambahilah. Inla tan suruhu jika kalian tidak menolongnya. Nah, ini contohnya. Jadi ilah kalau ketemu fiil maka dipastikan ilah bukan satu kata, tapi dua kata. In ditambah la artinya tidak, in artinya jika. Nah, kalau ilah ketemu kata benda baru dianggap satu kata, artinya kecuali atau selain. Untuk sementara kita berhenti dalam materi kali ini sampai dengan tampilan ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan sebelum diakhiri tentang lafadz ilah tema hari ini. Boleh siapa duluan? Pak Agus Supriyono, silakan. Ustaz, kalau yang tadi itu kan syair Ustaz ya? Iya. Yang udah saya pernah dengar gini. Ya tobibal qulubi qalbi alilu ya dalili mani siwaka dalilu. Iya. Yang tanyakan apanya? Yang tanyakan apanya? Yang tanyakan itu syair bukan Ustaz? Iya. Iya. Iya, syair. Ada ya. siwak. Ada siwakanya juga, San. Benar, bukan siwak kayu siwak, bukan loh ya, siwaka. Ya, siwaka dua kata. Benar. Ada lagi yang lain sementara tentang lafadz ilah? Jadi kita spesifik materinya tanyakan biar melengkapi dari rekaman yang ada ini, tidak melebar kemana-mana. Pada waktu ya bisa tanya yang lainnya ke tema yang lainnya. Itu dulu, sabar nunggu dari saya kiriman file PDF-nya maupun file rekamannya untuk ini. Ya, demikian dari saya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Akhir kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.